adik-adik semua, jumpa lagi dalam ibadah online dari kelas bayi sampai dengan madya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal ya adik-adik ya. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, semuanya senang, ada sukacita. Pastinya adik-adik ya, kita akan merayakan hari kelahiran seorang juru selamat, seorang raja adik-adik ya. Tentunya kita harus menyambut dengan penuh sukacita dan ucapan syukur adik-adik ya. Nah, kalau ada adik-adik yang belum datang ibadah onsite, ayo Cici undang nih. Cici nggak bosan-bosan untuk undang kalian datang ibadah onsite ya. Dan jangan lupa untuk datang merayakan ibadah Natal bersama di gereja. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mulai dengan hati yang penuh dengan sukacita, ucapan syukur dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mulai dan kita mau bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga cici koko kami yang akan mengajar kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan memulai memuji Tuhan. Oke, adik-adik semua sudah siap? Oh, semua semangat nih adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Agak lebih semangat nyanyinya ya adik-adik ya. Kita mau gerakan seluruh tubuh kita ya. Kita punya mata, telinga, punya tangan, kaki, mulut. Kita mau gunakan untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau sama-sama nyanyi lagu Tubuh Memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan.
seluruh tubuh kita memuji Tuhan. Dan adik-adik, karena kita berada di bulan Natal nih, kita harus menyanyikan satu lagu Natal ya tentunya adik-adik ya. Kita menyanyi sama-sama dari pulau dan benua. Semua bisa? Oke, semangat adik-adik ya. Tetap masih berdiri dong ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sukacita ya adik-adik ya, karena semua dari pulau, semua benua memuji Tuhan, memuji Sang Raja adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau Tuhan panggil kita, panggil nama Cici, panggil nama kalian, kita mau dengar suaranya, kita mau jawab ya Tuhan, kita mau turut apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kita menyanyi sama-sama nih adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya
Tuhan berkati Cici Koko yang akan membawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik Live Kid GSJ Bethlehem. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semua yang ada di rumah yang sedang beribadah online. Halo semuanya, ketemu lagi sama Cici Lenda. Nah adik-adik, kali ini Cici Lenda akan membawakan firman Tuhan. Cici Lenda kali ini mau cerita tentang firman Tuhan apa ya? Ada yang bisa tebak gak? Cici Lenda mau cerita dari ayat Alkitab yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 21. Ada yang udah pernah baca belum? Nah, itu cerita tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa. Kalian ada yang udah pernah dengar? Nah, Cici kasih lihat gambarnya ya. Adik-adik masih ingat cerita tentang Nabi Elia? Ya, cerita beberapa minggu lalu ya adik-adik ya. Kita sudah dengar kisah-kisah tentang Nabi Elia yang menjadi perantara Tuhan untuk menegur Raja Ahab dan istrinya yang jahat di mata Tuhan. Walaupun Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa, tetapi Nabi Elia ternyata takut adik-adik pada Ratu Isabel. Dia melarikan diri dan bersembunyi, tetapi Tuhan tetap memperhatikan Nabi Elia. Setelah pertemuan dengan malaikat yang memberinya makan, Nabi Elia berjalan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Lalu ia tinggal di sebuah gua. Dan saat itu Tuhan memberikan perintahnya agar Nabi Elia pergi untuk mengurapi Raja Aram dan Raja Israel. Selain itu, Tuhan juga menyuruh Nabi Elia mengurapi Elisa untuk kelak menjadi nabi menggantikan dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa. Elisa pun mengikuti Nabi Elia kemanapun Nabi Elia pergi. Elisa banyak sekali belajar dari Nabi Elia. Elisa ikut kemanapun Nabi Elia pergi, dia tidak mau meninggalkan Nabi Elia sendiri. Walau Nabi Elia selalu menyuruhnya untuk tinggal. Pada waktu mereka sampai di Betel, rombongan nabi-nabi bertanya pada Elisa, apakah Elisa tahu bahwa Nabi Elia akan diambil oleh Tuhan? Lalu Elisa pun menjawab bahwa dia tahu. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Hai Elisa, baiklah kamu tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi tetap Elisa tetap tidak mau meninggalkan Nabi Elia sendiri adik-adik. Jadi mereka tetap pergi bersama-sama ke Yeriko. Wah, Elisa tetap mengikuti Nabi Elia adik-adik yang dia anggap sebagai Tuhan dan juga gurunya ya. Wah, sampai kapan Elisa akan mengikuti Nabi Elia? Masih penasaran kan adik-adik ceritanya selanjutnya? Kalian bisa dengarkan di ibadah online berikutnya ya adik-adik ya. Tapi dari cerita ini kita sama-sama belajar adik-adik seperti Elisa yang setia mengikuti tuannya dan gurunya. Kita juga belajar untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Ya adik-adik, tujuan firman Tuhan kali ini kita sama-sama belajar untuk mengikut Tuhan, mengikut arahan Tuhan seperti Nabi Elisa yang mengikut Nabi Elia kemanapun Nabi Elia pergi, taat akan perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Elisa untuk menggantikan kelak Nabi Elia. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Cici Lenda juga belajar, adik-adik di rumah juga semua belajar bahwa kita harus menjadi murid-murid Allah yang baik, yang mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kita, untuk kita turut serta
mentaati setiap perintah Allah seperti hati Nabi Elisa yang taat dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Nabi Elia untuk menggantikan Nabi Elia kelak. Kita sama-sama belajar adik-adik dari cerita firman kita kali ini. Hafalan kita hari ini adalah sebab itu jadilah penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Kita ulangi sekali lagi ya. Sebab itu jadilah penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Kita hafalkan dan kita lakukan ya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus mengurapi kita. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Adik-adik ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Nabi Elia dan Nabi Elisa Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Khususnya Tuhan menjadi Nabi Elisa yang sungguh-sungguh mengikut Nabi Elia dan menggantikan Nabi Elia. Tuhan jadikan kami anak-anak yang dapat taat Tuhan dan turut akan perintah Tuhan, menjadi teladan Tuhan bagi kehidupan ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan untuk kami bisa melakukannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah berikan kasih-Mu Tuhan, untuk kami merasakan kasih-Mu di kehidupan kami, di keluarga kami, di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam Engkau. Hanya di dalam-Mu Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan nama kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik Live Kids, Cici Koko juga mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember, Live Kids mengadakan ibadah Natal di jam 10 pagi di Bethlehem Hall. Open gate akan dimulai pada jam 9.30, jadi pastikan adik-adik datang tepat waktu ya. Bye-bye, Merry Christmas!